Angel dari NPM 026. Nama saya Bianca Deborah dengan NPM 059. Nama saya Dino Olivia, NPM 14 04 10 19 051. Nama saya Firdaula dari NPM 028. Nama saya Dwi Astuti, NPM 022. Saya Nisrina Fatma, NPM 111. Saya Andrea Nataya, NPM 140 410 190 105. Saya Safanisa Azahra, NPM 14041019064. Saya Alameda Sapira dengan NPM 140 410 190 112. Nama saya Julian Harmatrio, NPM 83. Saya Dean, NPM 050. Ini Haid sama Amar, NPM 036. Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Ekologi Terestrial. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan cara untuk mengukur luas area suatu daerah menggunakan Google Earth. Pertama, buka aplikasi Google Earth. Selanjutnya, klik search dan kemudian tuliskan daerah yang akan dicari dan digunakan. Seperti ini. Kemudian klik search. Nah, setelah daerah yang dicari sudah ditemukan, hal yang pertama dilakukan untuk mengukur luas area wilayah ialah mengklik tombol ruler. Setelah itu, pilih poligon. Pastikan bentuknya dalam ukuran kilometer. Setelah itu, buat titik mengikuti luas daerah wilayah tersebut. Setelah membuat lingkaran seperti ini, dapat dilihat pada kolom perimeter tertera angka 0,52 km. Itu merupakan luasan area daerah tersebut. Kemudian klik simpan. Dan tuliskan nama untuk menandai. Selanjutnya, untuk menentukan radius 1 km dari suatu wilayah, pertama, tentukan lokasi yang ingin diamati. Kemudian, klik search. Selanjutnya, klik ruler dan pilih circle. Klik pada bagian titik lokasi yang tertera dan tarik circle sejauh 1 km. Lalu di sini dapat dilihat radius 1 km dengan area 3,16 meter kuadrat.
Lingkungan merupakan suatu sistem yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Di dalam kehidupan di bumi ini, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya merupakan unsur yang sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Pada pengukuran parameter lingkungan, digunakan beberapa acuan elemen cuaca yang dihitung, yaitu temperatur atau suhu, kelembapan, presipitasi, angin, awan, dan tekanan udara. Aplikasi yang digunakan dalam pengukuran parameter lingkungan diantaranya ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu dan juga kelembaban. Yang kedua ada luxmeter yang digunakan untuk menentukan intensitas cahaya. Dan yang ketiga ada digital anemometer untuk mengukur kecepatan angin dan juga arah angin. Selanjutnya yang digunakan untuk pemetaan lokasi ada aplikasi Google Earth dan juga GPS esensial, di mana kedua aplikasi ini dapat digunakan untuk menentukan titik koordinat dari suatu lokasi. Ini adalah aplikasi luxmeter. Aplikasi ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan luxmeter. Untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah, yaitu hanya tinggal membuka aplikasinya dan biarkan sensor yang ada di dalam HP bekerja untuk menangkap intensitas cahaya. Berikut ini adalah aplikasi termometer. Aplikasi ini berguna juga untuk membantu mengukur suhu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Untuk pada praktikum ini kita akan menggunakan suhu di luar ruangan dengan memencet tombol outdoor. Untuk bisa menghidupkan termometer outdoor ini, alangkah baiknya untuk menghidupkan GPS-nya agar bisa terukur suhu di luar ruangan. Kebetulan suhu di luar ruangan ini 31 derajat Celcius, maka bisa dicatat 31 derajat Celcius. Ini adalah aplikasi digital anemometer. Aplikasi ini berguna untuk memberitahu kemana arah angin dan kecepatannya. Untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah juga, yaitu hanya tinggal membuka dan muncul tampilan seperti ini, dan pastikan hidup GPS dan koneksi internet. Berikut adalah aplikasi yang bernama GPS Essentials. Aplikasi ini berguna untuk membantu mencatat titik koordinat di mana kita berada yang akan dimasukkan nanti ke dalam Google Maps. Untuk mengukur akurasi dari GPS-nya, kita bisa menggunakan menu satelit terlebih dahulu. Untuk mengukur akurasinya, kita bisa mengukur dari jumlah satelit yang dapat digunakan. Biasanya semakin banyak satelit yang dapat digunakan, maka akurasinya semakin bagus. Lalu kita kembali ke menu dan menuju menu waypoints untuk bisa mencatat dengan memencet tombol tanda plus ini di add element, dan mungkin bisa mencatat seperti tambah namanya dan deskripsi tempatnya. Kami melakukan pengukuran parameter lingkungan yang berlokasi di dalam hutan kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi. Lokasi yang pertama yaitu di bawah naungan pohon. Lokasi yang kedua yaitu di luar naungan pohon. Dengan cara yang sama dan menggunakan aplikasi yang sama, kita menghitung di tempat yang berbeda, yaitu di tempat taman bermain anak dan di lapangan basket. Semua data yang telah diukur dituliskan pada worksheet dan didapatkan hasil seperti berikut. Metode line dan point intercept.
Metode point intercept merupakan metode pengukuran yang tidak menggunakan plot atau plotless yang umum dilakukan untuk memperoleh informasi kuantitatif berkualitas tinggi tentang tutupan vegetasi. Point frequency frame merupakan salah satu alat bantu yang biasa dibuat dari kayu dengan panjang 1 meter yang diberi lubang 10 buah dengan jarak interval 10 cm. Sedangkan metode line intercept merupakan metode yang dirancang untuk mengukur kepadatan dan komposisi vegetasi herba dan semak belukar. Metode ini membutuhkan area yang dapat dikelola ukuran untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengukur semua jenis tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Kedua metode ini biasa digunakan untuk mengetahui komunitas herba. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum line dan point intercept adalah tali rapia, kemudian patok atau batu yang bisa menahan transek dengan baik, meteran, lidi, worksheet, dan juga aplikasi identifikasi tumbuhan. Saat ini saya sedang berada di Taman Kota BSD 1. Di sini saya sedang mengukur point intercept. Setelah membuat transek, kita akan menghitung setiap titik. Untuk titik pertama berada di atas rumput, kemudian titik kedua berada di atas tanah, lalu titik ketiga berada di atas rumput, untuk titik keempat berada di atas tanah, kemudian untuk titik kelima berada di atas rumput. Begitu seterusnya hingga titik ke-20. Saat ini saya sedang mengukur line intercept. Sama seperti point intercept, setelah membuat transek, kita akan mengukur. Namun bedanya, di line ini kita akan mengukur panjang tutupan kanopi dari setiap spesies tanaman. Contohnya untuk pengukuran pertama, di sini itu sekitar 1 cm, kemudian selanjutnya sekitar 1,5 cm, lalu berikutnya sekitar 6,5 cm. Pengukuran ini dilakukan sampai akhir transek, yaitu sepanjang 5 meter. Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode point intercept, Hutan Kota Patriot Bekasi, Tanah Lapang dekat pemakaman Kelurahan Cijantung, Arboretum Universitas Pajajaran, dan lapangan sepak bola Setu Cipayung Jakarta Timur memiliki nilai persentase penutupan tertinggi yang sama, yaitu sebesar 100% dengan tipe penutupan berupa tanah. Selanjutnya, untuk hasil dengan menggunakan metode line intercept, Tanah Lapang Jalan Wilukon Ciput memiliki nilai persentase tertinggi sebesar 47% dengan tipe penutupan berupa Salvia rosmarinus dengan panjang tutupan 235 cm. Metode kuadrat. Metode kuadrat adalah salah satu metode analisa vegetasi, yakni dengan menggunakan pengamatan petak contoh yang luasnya diukur dalam satuan kuadrat. Adapun bentuk petak contoh bisa berupa persegi 4, persegi panjang, atau lingkaran. Metode ini sangat mudah dan cepat, sehingga cocok digunakan untuk struktur komposisi dan tipe komunitas vegetasi tumbuhan. Sistem analisis dengan menggunakan metode kuadrat yang pada umumnya menentukan kerapatan berdasarkan jumlah individu suatu populasi jenis tumbuhan di dalam area. Adapun parameter yang diperlukan dalam penelitian seperti identifikasi jenis vegetasi termasuk ukuran luas, tinggi, dan keliling pohon, jarak antar vegetasi, serta jumlah vegetasi dalam satu petak. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum metode kuadrat adalah tali rafia, patok, meteran, dapat berupa meteran baju ataupun bangunan atau roll, serta worksheet. Saat ini sedang dilakukan praktikum mengenai pengukuran dengan metode kuadrat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi. Penerapan metode ini membutuhkan area yang luas seperti taman dengan banyak pepohonan. Di sini sudah dibuat transek sebesar 10 x 10 m dengan menggunakan tali rafia sebagai pembatas dan patok berupa batu untuk menahan tali di tiap sudut transek. Selanjutnya dilakukan identifikasi seluruh pohon yang terdapat di dalam transek 10 x 10 meter ini. Lalu dilakukan pengukuran luas basal pohon, tinggi pohon, luas diameter pohon, dan keliling dari pohon dengan menggunakan alat berupa meteran.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dikalkulasikan dari seluruh lokasi, didapatkan bahwa nilai kerapatan tertinggi dimiliki oleh Tricia Diagana dengan nilai kerapatan mutlak yaitu 0,667 dan nilai kerapatan relatif sebesar 67%. Kemudian untuk nilai frekuensi yang tertinggi dimiliki oleh Mangifera indica dengan nilai frekuensi 2 dan besar frekuensi relatif yaitu 67%. Selain itu juga dihitung nilai dominansi dengan nilai dominansi mutlak tertinggi diperoleh dari Tricia Diagana sebesar 0,572 dan nilai dominansi relatif tertinggi dimiliki oleh Sandoricum Quatrepe sebesar 43,65%. Sedangkan untuk nilai indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman yang tertinggi juga dimiliki oleh Sandorium Quatrepe dengan nilai 43,65% dan 0,367. Diagram profil atau diapro adalah suatu gambaran dari susunan ketinggian pohon hutan dalam suatu kuadrat atau petak ukur dengan ukuran tertentu. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari struktur vegetasi untuk menentukan stratifikasi hutan baik vertikal maupun horizontal. Alat dan bahan yang diperlukan pada diagram profil digunakan tali rafia, pato atau batu yang untuk menahan tali rafia untuk membuat transek, terus meteran, dan terus ada worksheet aplikasi identifikasi tumbuhan untuk membantu mengetahui tumbuhan, dan kertas milimeter block untuk menggambar nanti. Untuk melakukan praktikum diapro atau diagram profile, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan lokasi, kemudian membuat transek dan plot pengamatan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data yang berisikan jenis dan jumlah tumbuhan di dalam transek, koordinat atau letak tumbuhan, tinggi pohon, tinggi tajuk terpanjang, tinggi batang bebas cabang atau TBBC, DBH, panjang dan lebar tajuk. Selanjutnya adalah menggambar diapro secara manual atau menggunakan software. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari beberapa lokasi, maka didapatkan hasil struktur vegetasi yang beragam, yang dapat dilihat dari titik koordinat per spesies. Tinggi pohon merupakan jarak vertikal antara titik pangkal dengan pucuk pohon. Pohon tertinggi yaitu pada spesies 1, Mangifera olivera, setinggi 7,87 meter. Diameter setinggi dada atau DBH adalah metode standar untuk menyatakan diameter batang atau batang pohon berdiri. Pada hasil pengamatan didapati diameter terbesar yaitu pada spesies 1 Mangifera olivera sebesar 75 cm. Tinggi batang bebas cabang tertinggi pada spesies 3 yaitu Mangifera indica setinggi 3,9 meter. Tinggi tajuk terpanjang pada spesies Mangifera olivera sepanjang 61,5 cm dan ukuran tajuk terlebar pada spesies Mangifera olivera pada bagian timur yaitu sepanjang 6 meter. Demikian video ini kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah ekologi terestrial. Terima kasih telah menyaksikan. Kelompok 5 ekologi terapan.